Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah sampai pada hari Selasa terakhir di bulan November. Kita akan memasuki renungan doa pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur untuk istirahat semalam. Kami dibangunkan pagi ini dan kami boleh disiapkan untuk mengikuti doa pagi bersama lewat online. Kiranya Tuhan menolong untuk kami memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari kitab Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 12 sampai 16, firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Demikian bacaan kita dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 16, dan ayat nas kita ialah ayat 13 yang berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi disebutkan Yesus menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Alfa dan Omega berasal dari bahasa Yunani, dan itu bukanlah kalimat, tetapi itu adalah huruf awal dan akhir untuk Yesus Kristus. Alfa dan Omega, saudara-saudara, mau menyatakan kepada kita bahwa Alfa dan Omega itu mau menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal, yang mengatasi segala waktu. Dialah Tuhan kita, saudara-saudara, yang sudah ada sebelum dunia ada dan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, adalah hal yang istimewa dalam kata Alfa dan Omega untuk Tuhan Yesus. Itu menunjuk kepada kekekalan yang ada di dalam Yesus. Dia akan terus ada di masa lalu dan di masa mendatang. Dia bukanlah yang akhir, tapi dia akan mengakhiri dunia ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kata Yesus adalah Alfa dan Omega, saudara-saudara, disinilah Yesus menyatakan diri. Dia adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Dan Allah lah yang membuatnya demikian. Hal itu mengatakan Tuhanlah Tuhan yang abadi. Bapak Ibu saudara-saudara, Dia memang tidak dibatasi oleh waktu. Yesus tidak terbatas oleh waktu, dia ada untuk selama-lamanya. Dia berkuasa atas waktu dan tidak seperti kita yang dibatasi oleh waktu. Saudara-saudara, dialah Yesus Kristus
pribadi yang tak terbatas. Dialah saudara-saudara yang mengatasi kehidupan kita dari awal sampai pada akhirnya. Kita mau diingatkan saudara-saudara, waktu memang berjalan terus dan kita saudara-saudara sudah hampir sampai pada akhir tahun. Kita akan menyongsong bulan Desember. Disitulah kita diingatkan saudara-saudara, Tuhan kita yang lahir adalah Tuhan yang abadi, Tuhan yang kekal. Kita diingatkan lewat Natal bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, Dia akan datang kembali sebagai hakim, tapi juga sebagai pembela kita. Kita percaya bahwa kita yang setia kepadanya dan hidup menurut kehendaknya, kita mendapatkan kehidupan bersama dengan Dia. Namun mereka yang melawan dan tak percaya kepada Yesus, Dia akan mendapatkan hukumannya. Saudara-saudara, terkait dengan kedatangan yang kedua kali, kita tidak perlu menghitung-hitung kapan akhirnya Yesus akan datang kembali. Dialah yang tidak dibatasi oleh manusia. Dialah yang akan datang saudara-saudara menurut kehendak Allah. Yang penting ialah bagaimana kita menyadari bahwa waktu-waktu yang masih Tuhan berikan adalah berkat dari Tuhan untuk kita isi dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan kita yang menguasai kehidupan dari awal sampai pada akhirnya. Dan saudara-saudara, kepadanya lah kita boleh menaruh percaya bahwa dalam perlindungan dan penyertaannya, Dia akan selalu menolong dan memberkati kita. Marilah saudara-saudara, kita menyikapi perputaran waktu yang awal dan akhir dalam hidup ini dengan menghayati Kristuslah pemilik waktu ini dan kita bertanggung jawab kepadanya. Semestinya lah karena itu kita menjadikan hari-hari hidup yang masih ada untuk kita isi dengan karya-karya yang menjadi berkat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan janji Kristus. Kita akan mendapatkan kemuliaan bersamanya. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memang tidak menguasai waktu dan tidak boleh dikuasai oleh waktu, tapi dikuasai oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang kekal dan abadi dalam kasih dan kemurahannya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang kekal, Tuhan yang setia mendampingi kami. Kami boleh percaya sepanjang perjalanan hidup kami, untuk kami boleh mengakhiri tahun ini juga dengan penyertaan-Mu dan menyambut hari yang Tuhan masih berikan dengan mengisinya untuk menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, masih banyak hal-hal yang harus kami kerjakan dan biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga perjuangan bangsa negara kami untuk mengendalikan virus corona, waktunya boleh berjalan dengan kuat kuasa Tuhan hingga hidup ini boleh kembali semakin membaik. Kami mau menyerahkan waktu-waktu hidup kami dalam penyertaan, kemurahan, dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami yang adalah Alfa dan Omega, kami memohon, berdoa, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.